Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mansa 6 TV. Kali ini kita berada di kegiatan obrolan ringan. Sini sudah ada Pak Haryadi, ahli sosial dari SMA Namang. Ada Bu Siti, ahli bahasa kita. Ada Bu Ros, ahli sejarah kita. Ada Zauyin, Ricky Al-Zawahyudi. Pak Jujun. Jadi Pak Jujun ini salah satu pelaku pariwisata di Bangka. Insya Allah nanti akan menjadi salah satu narasumber kita. Nanti untuk selanjutnya kita ngobrolan ringan aja. Tadi dinamakan sama Pak Haryadi obrolan Ringan tentang ringan. masyarakat di Mapur, Tuing dan sekitarnya. Oran. Oran atau oring, obrolan ringan dan obrolan santai-santai aja ya. Barangkali dari bapak-bapak, ibu-ibu atau siswa-siswi sekalian ada yang mau bertanya mengenai perjalanan kita pada kesempatan kali ini di Tuing, di Mapur, di Kampung Elum. Bisa dieksplor ke Pak Jujung, ke guru-guru yang ada di sini. Barangkali ada yang paham, yang kebetulan asli Bangka, ada yang kampungnya dekat sini. Ya, terima kasih Pak Hari. Kesempatan pada siang hari ini luar biasa dengan cuaca yang sangat cerah. Kami berada di Pantai Tuing, Desa Mapur, Kabupaten Bangka, Induk. Hadir di tengah kami ini narasumber kami yang akan banyak bercerita tentang bagaimana sejarah Mapur, kemudian Pantai Tuing. Dan ini anak-anak kami dengan didampingi oleh Bapak Ibu Guru, ada Bu Ros Yantini, Pak Haryadi, kemudian Pak Harimansa dan juga Bu Siti Nurbaya. Ingin mengetahui bagaimana sejarah ternyata Pantai Tuing dan Mapur, karena selama ini kami masyarakat Bangka khususnya juga mendengar bagaimana kisah dalam tanda petik Mapur itu, karena Mapur biasa identik dengan hal-hal yang mistis, yang gaib, itu yang ada di benak kami. Nah, hari ini alhamdulillah kami bisa langsung bertemu dengan narasumber, dan nanti bisa bercerita banyak, paling tidak memberikan gambaran bagaimana sebenarnya dari Mapur munculnya sejarah itu, kemudian apa-apa hal-hal yang urgen dari Mapur itu sendiri, penting Mapur dan termasuk Pantai Tuing ini. Nanti kami mohon narasumbernya bisa memberikan penjelasan. Bagian Pak Hari dari kami sebagai kepala sekolah pengantar ini, untuk selanjutnya mungkin anak bisa bertanya banyak nanti dengan narasumber, dan juga Bapak Ibu Guru juga bisa memberikan tambahan bagaimana tentang kondisi mumpung kita berada di pantai ini dan di Desa Mapur. Hal yang luar biasa dalam kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hari. Terima kasih Pak Jumani pengantarnya. Mungkin lebih langsung aja kita berikan kesempatan kepada Pak Jujun untuk memberikan sedikit penjelasan. Kemudian nanti akan ada tanya jawab dari adik-adik siswa maupun dari Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucun. Biasanya kalau namanya diejah itu kayak Cucun, Dadang, Deden, itu biasanya dari Sunda itu ya. Kebetulan saya dari Sunda, saya dari Bandung, lahir di Bandung. Nah, saya mulai menetap di sini tahun 99, tapi pertama kali menginjakan kaki di Bangka Belitung tuh sejak 96. 96 saya udah mengenal Bangka Belitung. Kebetulan istri saya orang asli Bangka. Kayak Amai Bangka gitu. Jadi saya menetap di sini tahun 99 ya, kita keliling Pulau Bangka. Dari mulai dulu di Bangka tuh kita nggak memiliki yang namanya bus pariwisata. Nggak ada itu namanya bus pariwisata. Busnya bus, ya bisa dibilang orang Bangka bilang buruk-buruk katanya. Jadi kita udah keliling ke Mentok, Betobuali, Belinyu, sambil kita mengenal sejarah-sejarah yang ada. Kebetulan saya sendiri hobi baca gitu kan. Jadi setiap kali saya berada di arah mana, ya saya pelajari adat istiadatnya, ritualnya, budayanya, segala macam lah. Dari mulai bahasa, kebiasaan penduduk, sosialisnya gimana, hampir ya Bangka Belitung kita hampir sudah kita kunjungi gitu. Kebetulan kita kerja di pariwisata. Jadi ya mau nggak mau harus menguasai daerah yang akan kita tuju. Salah satunya ya di sini. Dulu waktu saya masuk pertama kali ke sini tahun 99-2000, masuk Kampung Tuing itu jalannya sekarang udah bagus. Dulu jalannya masih udah hancur gitu jalan. Berapa lama dulu masuk dari Simpang Kadi Mentok sampai ke Pelabuhan Tuing, itu Pelabuhan Tuing. Dulunya kalau kita mau mancing atau nabrak ikan tuh di pelabuhan sana itu ada bukit namanya Bukit Tuing. Itu Bukit Tuing namanya. Bukit Tuing namanya. Jadi kita sering mancing di sana, dan ya salah satu yang bisa dibilang Bapak Kepala Sekolah tadi, di sini paling terkenal ya mistis dan seperti itunya yang paling sangat kental, daerah Mapur.
Daerah Mapur itu sangat kental sekali dengan mistik. Percaya nggak percaya, ya apa adanya seperti itu. Kita ingat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ya kita pelajari, kita mendetil segala macam. Kalau misalkan secara formalnya mungkin adik-adik bisa lihat di Google lah, sejarah cerita-cerita suku apapun ada. Tapi secara non-formal, saya cerita sih apa yang akan saya ceritakan, cerita yang saya alami sendiri, saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Kalau Sukulum sendiri, sepengetahuan saya yang saya pelajari, saya baca-baca di sejarah, sebetulnya kayak kalau nggak salah sih, maaf ya Bu ya, Ibu sejarah ya Bu ya, sepengetahuan saya sih Bangka ini nggak memiliki suku asli. Karena Sukulum sendiri yang saya ketahui itu ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Sukulum sendiri yang ada di sini ada satu, kalau berdasarkan mistisnya itu tiba-tiba ada sepasang laki dan perempuan. Yang pertamanya itu, yang kedua bahwa Sukulum ini didatangi pertama itu ke Mapur itu dari salah satu bangsawan yang tidak mau menganut agama Islam di daerah Jawa itu, daerah Mojokerto sejarahnya itu. Dan banyak sekali versi-versi yang lain, termasuk Sukulum di sini salah satunya. Lum ini salah satu suku tertua di Pulau Bangka yang saya tahu gitu ya, saya pelajari, salah satu suku tertua yang ada di Pulau Bangka. Dan salah satunya lagi hubungannya dengan Mapur, ya inilah kampungnya kampung Mapur, sukunya suku Lum. Banyak orang bilang, orang-orang tua dulu bilang Mapur itu singkatan dari manusia purba. Karena Lum sendiri itu mengandung arti, kalau di Bangka kalau kita artikan ke kata itu, Lum itu artinya belum. Jadi belum mengenal modernisasi, belum mengenal pergaulan, belum mengenal dunia luar dan macam-macam yang berasakan belumnya itu. Kadang kita sendiri mengalami hal seperti itu. Kalau sengaja kita langsung datang ke tempatnya, sampai kapanpun kita nggak akan ketemu Pak, di mana itu letaknya tuh. Tapi kalau hanya liatin, oh ini rumahnya kelihatan. Karena daerah sini ada beberapa daerah yang bisa dibilang hubungan mistiknya itu sangat kuat. Namanya di daerah Arabik, namanya desanya Desa Bubung 7. Nah Desa Bubung 7 itu kalau sengaja kita langsung datang ke tempatnya itu, konon ceritanya orang-orang sepuh di sini nggak bakalan ketemu sampai kapanpun. Kebetulan saya pernah masuk ke daerah satu air abik itu. Kita masuk ke air abik ketika ada syuting salah satu acara di televisi. Bintang tamunya dulu si Pikini Tinogoro dulu. Saya pernah ke sana, terus ada liputan dari beberapa TV swasta. Yang akhirnya banyak sekali pantangan yang nggak boleh harus kita ikuti aturan yang ada di sana. Banyak sekali pantangan. Karena percaya nggak percaya, di daerah sana itu ya bisa dibilang banyak hutan sekali, tapi penduduknya itu putih-putih gitu. Cantik-cantik. Jadi Sukulum, Mapur banyak sekali. Nah sebetulnya orang Bangka sendiri setahu saya baru mengenal suku di Bangka ini ada Sukulum itu sekitar tahun 90-an. Setelah salah satu peneliti dan penulis dari Eropa, dari Norwegia atau dari Jerman gitu. Nah, yaitu dia pernah membuka buat buku tentang Sukulum itu tahun 88 lah kurang lebih yang saya tahu. Saya tahu itu ya. Apa dari Jerman atau dari Eropa gitu lah. Dari situlah kita baru mengenal yang namanya ada Sukulum. Tapi secara rujukan dan acuan di Bangka ini memiliki suku asli, sampai sekarang ini saya nggak ada. Sampai saat ini sih nggak ada bahwa ini Sukulum suku asli Bangka. Contohnya seperti Baduy. Baduy kita udah tahu semua. Suku asli Sunda. Suku asli Sunda memang asli penduduk dari sana. Nah kalau di Bangka sendiri sampai saat ini saya sendiri nggak tahu suku aslinya itu apa. Karena ada yang bilang Sukulum, ada yang bilang suku Ke, suku Hakka. Nah kalau suku Hakka saya pelajari itu mereka asli dari Cina memang. Didatangkan ke Indonesia itu sebagai kuli tambang timah. Dulunya sekitar abad 18-an lah. Jadi ada satu desa namanya Desa Gedong. Itu cikal bakal etnis Tionghoa yang ada di Pulau Bangka. Adanya di Kampung Gedong. Kalau kita ke sana itu sekarang ada 2-3 rumah yang usianya udah ratusan tahun. Masih ada rumahnya. Ada 2 yang masih utuh, masih ada 2 sekarang. Yang satunya kemarin udah direhab, tinggal 2 lagi. Nah, cuman kebiasaan di sana itu bisa dibilang mereka kurang welcome terhadap tamu. Alasannya kita tanya kenapa kalau kita lihat tamu datang ke sini tiba-tiba mereka langsung bubar masuk ke rumah. Salah satunya itu takutnya kebaikan mereka kalau menerima tamu takut disalahgunakan atau disalahartikan. Salah satunya seperti itu. Aslinya seperti apa alasannya kita nggak tahu sampai sekarang. Di sana ada beberapa rumah, ada 2 rumah yang asli masih sampai sekarang dipertahankan. Yaitulah makanya disebut Desa Gedong. Rumahnya itu panjang ke belakang berpetak-petak itu masih ada sekarang. Peninggalannya masih ada di sana. Di Bangka Selatan Pak? Ya Bu. Bangka Selatan Pak, Bangka Induk? Di Bangka Induk. Di daerah Lumut namanya Bu. Dari kalau kita mau ke Belinyu, Simpang Lumut kita belok kiri. Simpang Lumut. Iya.
Di sana pekerjaannya mereka sebagai nelayan, tambang timah, dan juga sebagai home industry, bikin kemplang, kretek dan macam-macam. Di sana masih ada kampungnya, Desa Gedong namanya. Sekarang jadi salah satu destinasi wisata karena di desa itu sekarang statusnya jadi desa wisata. Cuman sayangnya mereka nggak terlalu welcome terhadap tamu dari luar. Walaupun itu tamunya itu tamu lokal orang-orang Bangka gitu. Jadi mereka sampai sekarang belum welcome, kurang welcome. Dan mereka sampai saat ini yang tua-tuanya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Ke. Nah kalau dengan Singkawang, Pontianak, mereka masih satu keluarga. Bahasanya itu sama, bahasa Ke Hokkien. Salah satu contohnya kalau misalkan kita mau nanya kemana, itu bahasa mereka tuh Inaboy. Iya, kalau kita nanya harga berapa itu Kitoloy. Gitu. Ya kalau kayak seperti itulah. Kayak tadi waktu kita kunjungan ke rumah di Mapur tadi, kita ada sebut ke mereka Sinmung Toto, itu makasih banyak artinya. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata seperti itu, mereka merasa dihargai atau disanjung gitu. Dan sebetulnya sih orang-orang Mapur itu ya welcome juga terhadap kita kalau kitanya juga sopan. Karena kan segala sesuatunya kalau misalkan orang baik ke kita ya kita baik pun akan baik ke mereka. Itu mungkin sementara. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, saya coba jawab. Kalau saya tahu saya jawab. Baik Pak Jujun. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya mau bertanya tentang apakah masih ada tradisi adat seperti atau misalnya upacara adat di masyarakat sekitar sini? Apakah masih ada tradisi adat tertentu? Kalau adat-adatan, istiadat ritual masih ada di daerah-daerah Mapur itu seperti ya sembahyang kubur atau lebih dikenal dengan cengbeng itu masih ada. Terus buangjong itu kata orang Bangka tuh buangjong itu buang sial itu masih ada. Terus ritual-ritual sembahyang bulan itu masih ada. Dan ada satu lagi biasanya orang-orang Cina dulu itu, orang Tionghoa dulu itu ada yang namanya sembahyang ritual pemanggilan arwah Sun Gokong. Itu masih ada sampai sekarang yang saya tahu itu kan saya pernah ikut di acara tersebut. Di sembahyang bulan saya ikut, di sembahyang rebut saya ikut. Karena ya kebetulan tamu-tamu yang berkunjung ke Bangka ini banyak juga yang istilahnya di Bangka ini wisata itu ada beberapa. Ada wisata kuliner, wisata ziarek. Ziarek itu ziarah rekreasi ya. Ziarah ya udah rekreasi, ada ziarah religi. Nah, untuk orang Katolik biasanya Mei Oktober itu ziareknya, itu Mei dan Oktober itu ada bulan Maria. Kalau di Muslim itu biasanya 1 minggu menjelang puasa atau Ramadan kita kunjungannya ke tempat pekuburan keramat yang di Kota Waringin 1 sama di Bake 1. Itu kalau untuk Melayu. Nah kalau untuk orang-orang Buddha atau Konghucu biasanya ke daerah Bongkap itu. Daerah Bongkap itu ada puncak perayaan sembahyang kubur. Sembahyang rebut, sembahyang kuburnya ada di kuburan di Belinyu yang lumayan salah satu kuburan terbesar juga di Belinyu sana. Itu ritualnya. Tapi kalau untuk ritual-ritual mistik kayak pembukaan aura, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan paranormal ya banyak juga di sini daerah sini. Masih kental. Masih kental. Yang lain? Mau tanya? Seperti yang Pak Cucun bilang tadi kan di tempat pastinya ada beberapa peraturan yang harus dilakukan nih. Nah untuk di Mapur ataupun di Pantai Tuing ini sendiri ada nggak sih kira-kira sesuatu peraturan yang memang harus dilakukan jika berkunjung ke tempat tersebut, Pak? Ya salah satunya yang selalu saya pegang teguh omongan dari orang tua, dari sesepuh. Kita ngomong bicara bahasa Bangka, kemanapun kita berkunjung kita jangan terlalu gure kata orang Bangka. Jadi ya secukupnya jangan terlalu berlebihan itu. Karena segala sesuatu yang berlebihan kurang baik gitu. Salah satunya itu. Yang pasti kita jaga sopan santun, jaga etika, tata krama, jaga adab. Kita kan punya adab ketimuran itu sopan santun. Salah satunya yaitu karena beberapa kali kita juga mengalami hal-hal yang bisa dibilang mistik ketika kita bawa tamu sampai akhirnya ada yang ya kalau disebutkan kurang etis juga lah ya. Ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan gara-gara mereka tidak mempercayai adat istiadat atau ritual tata krama yang ada di satu daerah. Salah satunya di sini kita pernah bawa ada beberapa orang yang ya bisa dibilang kalau bahasa ininya kerasukan gitu. Jadi ya istilahnya dimanapun kita berada jangan terlalu berlebihan, itu aja sih. Ya. Saya hanya sekedar mengetahui ya sebagai murid itu ingin tahu itu banyak
Saya mau menanyai masalah keadaan yang sekarang. Apakah masih ada bangunan atau sepertinya peninggalan yang masih ada sekarang yang tidak diubah oleh pemerintah seperti lain-lain? Contohnya misalnya ada bangunan rumah-rumah dari Sukolom yang masih belum diroboh-roboh atau direnovasi yang lain. Kebetulan sih sebetulnya daerah sini masih ada pekuburan tua. Orang di sini bilang pekuburan keramat katanya. Ada beberapa kuburan yang saya tahu sih ada 3 di daerah sekitar sini. Rumahnya Sukulu masih ada yang berdiri kokoh tuh masih ada beberapa. Nah, yang paling sampai sekarang yang sampai buat saya penasaran itu ada di daerah Desa Bubung 7. Dari daerah Air Abik itu ada desa namanya Desa Bubung 7. Nah, cuman kalau sengaja kita ke sana lebih baik kita berkunjung ke Desa Air Abik aja. Jangan langsung menuju ke daerah tertentu yang kita tuju gitu. Kalau untuk bangunan-bangunan tua seperti tadi, Bapak ikut Pak ya? Tadi kita salah satu ibu juga ikut berkunjung tadi foto-foto di salah satu rumah tertua. Awal rumah ada di Desa Mapur, tadi kita berkunjung ke sana. Tadi kalian nggak berhenti sih waktu di mobil ya? Kita berhenti tadi. Tapi kalau tadi berhenti bisa lihat sendiri rumahnya. Mungkin bisa tanya sama bapak ibu yang udah foto-foto tadi, minta di fotonya. Itu salah satu rumahnya. Sampai saat ini tuh masih berdiri kokoh. Itu salah satu rumah pertama yang berdiri di Desa Mapur. Itu. Oke, dengan Pak Jujun saya mau bertanya begini. Saya sudah dengar pantangan-pantangan dari guru saya sebelum berangkat ke sini, yaitu seperti larangan tidak boleh mencuci alat makan di pantai ini kan. Nah, apakah ada cerita rakyat yang berkaitan dengan pantangan tersebut? Kalau cerita rakyat di sini yang nyuci alat-alat masak itu setahu saya itu di sungai bukan di laut ya. Kalau di laut sih belum pernah saya dengar, tapi kalau di sungai kita memang nggak boleh membersihkan atau mencuci alat-alat perkakas seperti dapur. Konon katanya itu bisa mengundang binatang ya kita sebut namanya buaya kalau di sungai. Kalau di laut sih saya sendiri kurang mengetahuinya. Saya cerita apa yang saya cerita saya tahu, yang saya alami sendiri. Kalau di laut saya belum pernah dengar, tapi kalau untuk cerita-cerita rakyat kita nggak boleh mencuci alat perkakas dapur di sungai itu ya memang sering saya dengar di daerah-daerah beberapa daerah kampung. Kebetulan itu paling kita ada sungai sebetulnya. Di sana tuh ada jembatan, ada sungai kecil yang langsung menuju ke Pelabuhan Tuing. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu hobi makan siput, udang, di sana tempatnya Bu. Udangnya merah. Terakhir saya beli di sana 100.000 sekilo tuh udangnya gede-gede. Di sana ada di Pelabuhan Tuing. Itu Bukit Tuing namanya. Sekarang dijadikan salah satu objek wisata. Anak-anak sekolah juga sering main ke sana. Itu namanya Bukit Tuing. Tapi kalau mau nginap sih lebih baik nggak usah. Ya. Terima kasih buat Pak Jujun, luar biasa informasi sekali walaupun bukan asli Bangka, tapi inilah kelebihan atau keuntungan dari banyak piknik ya Pak. Jadi jangan kurang-kurang piknik gitu kan. Selain merefresh pikiran juga menambah wawasan gitu. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan atau dari Bapak Ibu guru? Silakan. Bu Siti dulu. Lanjut. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, tadi kan kita menyebutnya Pantai Tuing. Nah, itu kenapa ya dari sekian banyak nama itu pantai ini dinamakan Pantai Tuing? Karena kalau kata kami orang Bangka, kalau tuing itu berarti udah terpelanting, udah dilempar jauh kemana-mana. Itu kira-kira ada tak Pak cerita di balik kenapa pantai ini dinamakan Pantai Tuing? Ya kalau penamaan pantai ini Tuing sendiri ini bukan berdasarkan dari suara-suara masyarakat di sini. Jadi saya nggak berani cerita kalau pantai Tuing. Kalau pantai Parai, kenapa saya berani cerita? Tapi kalau pantai Tuing saya nggak berani cerita. Ada pantangan Pak ya? Ada alasan tersendiri Bu. Iya. Kalau pantai Parai kenapa Ibu saya tanya? Misalkan kenapa namanya Parai? Nah saya berani cerita.